di Padang Pariaman saat buron Polisi memburu pihak lain yang memberikan uang kepada IS, guys. yang memasok logistik pelaku selama 11 hari buron. 11 hari siapa memasok logistik pada pelaku, guys? Menguasai Medan dan mengetahui jalan pintas keluar masuk kampung. Jadi polisi lagi Rp200.000 menelusuri, guys. Sisa gaji saat bekerja menjadi tukang listrik. Tukang listrik. Polisi lagi menyelidiki. Kita makan dulu, guys, mukbang. Bang Ton Boy Gun, Pariaman, Barang Pariaman. Ada hati amplah, ayam, tempe goreng, sambal, lalapan. Selama pelariannya, guys, gitu kasusnya ini, guys. Masih diselidiki, pihak lain terlibat bantu pembunuh gadis penjual gorengan. Polisi mengungkap motif pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang. Mengungkap motif, guys, pembunuhan pembunuh gadis penjual gorengan. Pelaku membuntuti korban untuk melancarkan aksinya. Pelaku membuntuti korban untuk melakukan aksinya. Sebelum kita makan, mari kita berdoa, guys, teman-teman. Amin. Mari makan, guys. Polisi langsung menetapkan Indra Setiawan sebagai tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Sebelumnya, pelaku juga merupakan mantan narapidana kasus pencabulan dan penyalahgunaan narkoba. Menurut keterangan warga sekitar saat dilibatkan pencarian menyebut tersangka lihai dan mengenal lokasi tempat kejadian perkara. Bahkan tersangka 2 kali terlihat memasuki perkampungan dan meresahkan lingkungan karena sempat membawa senjata. Gak dikuasainya lah daerah. Ini ada menguasai wilayah. Indra Setiawan tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan. Katanya Indra Setiawan sudah menguasai daerah itu. Di lotek rumah kosong dan mendapat pengawalan ketat aparat tim gabungan Polres Padang Pariaman dan Polda Sumatera Barat. Polisi masih menyelidiki keterlibatan pihak lain yang memberikan logistik sekaligus mencari tahu siapa pemilik rumah yang menjadi lokasi. Siapa pemilik rumah? Rio Yohanes, Kompas TV Padang Pariaman, Sumatera Barat. Berita utama kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Selihai-lihainya Indra Setiawan, pembunuh gadis penjual gorengan berpindah tempat untuk bersembunyi. Pada akhirnya Indra berhasil ditangkap. Setelah 11 hari dicari kesana kemari, pelarian Indra Septiarman berakhir. Sudah tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Sebuah rumah kosong di Padang Kapau jadi lokasi persembunyian terakhir Indra Septiarman. Di situ jejak kotor Indra terendus hingga akhirnya diringkus. Begitu informasi keberadaan Indra Septiarman terdeteksi, rumah kosong di Padang Kapau, Padang Pariaman, Sumatera Barat ini langsung dikepung oleh ratusan warga. Mereka berjaga-jaga dan menutup tiap akses rumah untuk mengantisipasi agar pelaku tidak melarikan diri ketika ditangkap. Keberadaan Indra akhirnya berhasil terendus setelah warga curiga Di sebuah rumah dengan dengan ada aktivitas di rumah kosong. Kecurigaan warga terbukti setelah ditemukan adanya jejak kaki.
Penangkapan Indra berlangsung dramatis. Rumah membuat polisi harus menjebol plafon untuk meringkus pelaku. Tarik-menarik sempat terjadi lantaran pelaku mencoba melarikan diri. Tak butuh waktu lama, Indra akhirnya dapat dikeluarkan dari plafon rumah. Indra pun tak bisa berkutik lagi karena di dalam rumah sudah ada banyak polisi dan warga yang menyambutnya. Polisi dan warga menyambut. Memang bejat kali si pelaku ini. Pantas memang kalau dia dihukum mati Iyalah. atau dikebiri. Hah, ya kan? Setuju nggak kalian? Coba kau update dulu ya. Bejat pelaku ini belajar bejat Kasus ini dengan kawanku diadap. Uda Delvineski di Padang Pariaman sana. Telepon dulu langsung ya. Seperti apa pelajaran polisi? Diadap ini pelakunya diadap. Nah, telepon. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo udah. Orang yang lagi berjuang untuk menjadi Telepon Ah. udah nih beberapa hari. diadap lah. Karena setelah ditangkapnya pelaku ini perkembangan Jadi sampai berjual gorengan lo untuk menjadikan dirinya menjadi terhadap tersangka Indra terpandang di kampungnya sendiri. Dihabisi sama tersangka IS biadab itu, anjing itu, babi itu. Dia bersembunyi di pelafon rumah kosong ini dan dikepung oleh Bukannya dia enak-enak menghasilkan uang. polisi dan diamankan ke Polresta Padang Pariaman. Nah, saat ini proses Korban lo sampai bersusah payah untuk mendapatkan uang. juga diadakan jumpa Berjual gorengan. dengan awak media. Berapa sih untung gorengan satu? Juga banyak memberikan bukti lain tentang kronologis dan Berjalan kaki lagi selama berkilo-kilometer. yang dilakukan oleh pelaku ini. Nah, kemarin memang Yang biadab itu mengatakan pelaku ini. Cocok itu dikebiri itu. ini sekali karena ketika pelaku Dihabisi itu di apa di selan situ babi itu. pelaku ini langsung membawa korban ini ke bukit dengan berjarak 2 kilometer. Nah, sementara itu setelah pelaku ini melakukan dan memperkosa korban diseret 300 meter ke arah tempat pelaku ini mengubur korban ini ke bawah sana, teman-teman. Saat ini proses penyelidikan terus dilakukan. Banyak yang ditemukan Bagaimananya hatinya melihat pembunuhan ini ya, Bang. Nia Kurniasari ini. apakah polisi cukup yakin kalau pelaku ini melakukan aksi ini sendirian? Tersangka ini loh, bagaimana perasaan itu melihatnya ngono loh. Kemarin Bang Topan juga ditanya itu Bukan merasa iba. tapi Polres Mata Barat mengatakan ini masih dalam penyelidikan karena ada video yang beredar saat ini. Pelaku ini mengaku dia tidak sendiri, dia ada beberapa temannya, tapi ketika di Polresta Padang Pariaman dia Berjualan dagangan orang, berjalan kaki lagi, hujan kehujanan, panas kepanasan, penyidik Polres Padang Pariaman kan. capek-kecapean. Kalau dari Tahu dibunuh sama si IS ini, tersangka biadab ini. ini memang tidak satu orang, tetapi saat ini polisi terus melakukan investigasi terkait kasus ini, teman-teman. 3 orang kawannya itu yang ikut beli gorengan sebelum si Indra itu mengejar korban dan memperkosa. Apakah juga diperiksa dalam kasus ini? Ya, yang 3 temannya ini ketika tersangka ini melarikan diri sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. 3 ini mengaku tidak melakukan karena waktu dia duduk berempat, yang pelaku ini dia beranjak atau pergi sendirian ketika hujan lebat itu.
Biadab itu, IS ini biadab, cocok di Kebiri itu. Jadi inti dari segalanya ini adalah teman-temanku, sobat-sobatku semuanya, dimanapun berada, disimak ya. Kejadian ini sudah berlalu, sudah terjadi. Ya. Kejadian ini sudah terjadi. Jadi bagi saudara-saudara yang bapak dan ibu diawasilah anak-anaknya, jangan sampai ke pergaulan bebas, harus beri perhatian, komunikasi tiap hari, tanya apa kabar, proses pengukuran itu dari awal sampai akhir itu panjang sekali. Kalau sendiri keluarga tidak yakin, jadi apa kabar, keluarganya itu lebih bagaimana kabarmu di sekolah, bagaimana kabarmu di apa namanya, kalau di Kristen ya di gereja, bagaimana kabarmu di masjid kalau Muslim, kalau Hindu bagaimana kabarmu di tempat ibadah, kalau Buddha bagaimana kabarmu di tempat ibadah, kalau Konghucu bagaimana kabarmu di tempat ibadah. Itu perlu komunikasi sama anak-anak kita guys, baik itu lelaki baik itu wanita, terutama yang wanita, itu perlu. Jadi kita perlu bagaimana keluargamu di desa, kabarmu apakah baik-baik aja sama teman-temanmu, kalau boleh jangan berantem ya, baik-baik semuanya. Itu perlu teman-teman. Jadi jangan hanya dibiarin seperti itu aja. Nggak perlu uang itu teman-teman, walaupun kita nggak punya uang, tapi komunikasi sama anak-anak kita itu penting sekali. Jadi jangan dibiarin seperti itu gitu loh. Begitu juga ya kalau kita di kampung kita berada, kita lihat anak-anak seperti itu ya, yang orang tuanya tidak ada ya, kalau bisa kita bikin apa namanya, kata-kata mutiara juga, seperti memberi kata-kata mutiara sama anak kita juga. Ndo api-api ya, Ndo ojo berantem ya, walaupun itu gak anak kita, tapi kita anggap menjadi anak kita, ngono loh guys. Oke lah guys, terima kasih, salam dari Cardova Jelajah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Itu penting guys. Jadi anak-anak gadis kita maupun itu di kos-kosan, kalau sekolah di kos, sekolah jauh dari perkampungan, kita tanya kabarnya bagaimana, siapa-siapa saja temanmu, itu penting. Jadi jangan kita biarin saja. Kita lihat di kota-kota berkembang, pergaulan bebas banyak. Kita harus paling sedikit kita bikin kata-kata seperti itu. Kita perhatian sama anak-anak kita gitu loh. Jangan dibiarin seperti itu. Ya kalau di kos biarin aja kos, udah dibiarin. Itu salah. Diberi perhatian. Perhatian apa yang diberi? Ditanya apa kabar? Bagaimana kabarmu? Baik-baik ya. Ojo berantem yang api-api. Ibadah seperti itu. Udah makan belum? Apa kabar, sehat atau enggak?